Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas tentang arwah gentayangan. Ada sebagian orang yang percaya bahwa setelah seseorang meninggal, tidak langsung ke surga atau neraka, melainkan gentayangan dulu di dunia ini. Bahkan ada yang menyebut secara spesifik jumlah hari gentayangan itu, yaitu sekitar 40 hari arwah itu gentayangan di rumah atau di bumi ini, baru kemudian pergi ke surga atau ke neraka. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Let's check it out. Ya. Nah, yang pertama, bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus, itu Alkitab berkata bahwa tidak perlu atau tidak gentayangan lagi di dunia ini. Ya, setiap orang yang sudah meninggal, ya, bukan hanya orang yang sudah percaya kepada Yesus, siapa saja yang meninggal, ya, baik meninggal dalam Yesus atau belum percaya kepada Yesus, semua roh orang mati atau arwah orang mati itu langsung menuju. Kalau dia sudah percaya Yesus di bumi ini, maka langsung ke surga. Kalau dia belum percaya kepada Yesus, maka langsung ke neraka, kata Alkitab. Ya. Nah, ayatnya ada di dalam Lukas pasal 23. Ya, ayat 43. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, kepada penjahat di samping kanan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi pada waktu itu, penjahat di samping kanan Yesus, hatinya terketuk, lalu percaya kepada Yesus. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali." Lalu Yesus langsung bilang sama dia bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sebutan lain untuk istilah untuk surga. Ya, jadi artinya begitu meninggal langsung ke Firdaus, langsung ke surga, bukan gentayangan dulu. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10, sangat jelas di sini dikatakan bahwa sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi ini sangat jelas bahwa seperti awan yang lenyap, ya, kemudian melayang dan hilang, begitulah orang yang meninggal. Selesai urusannya dengan dunia ini. Dia tidak kembali lagi, tidak muncul kembali, tidak kembali ke rumahnya. Dan ini sekaligus mematahkan mitos yang berkata bahwa apabila seseorang dimakamkan, maka biasanya hari pertama dia kembali ke rumah, bunyi-bunyikan panci di dapur dan lain sebagainya. Itu adalah mitos, ya. Kalaupun itu benar-benar terjadi, maka itu bukan arwah dari keluarga kita yang meninggal itu, melainkan setan yang menyamar, ya, kemudian datang untuk menakut-nakutin. Emangnya waktu hidup keluarga kita meninggal itu suka nakut-nakutin, suka bunyi-bunyikan panci di dapur, ya? Kalau waktu dia hidup dia baik dan tidak pernah nakut-nakutin, kok baru meninggal sehari udah nakut-nakutin? Berarti itu jelas secara logis bukan keluarga kita yang kita kenal selama dia hidup. Waktu hidup nggak pernah nakut-nakutin, tidak pernah dengan sengaja bunyi-bunyikan panci buat nakut-nakutin, ya kan? Kenapa baru meninggal sehari langsung berubah? Berarti itu bukan keluarga kita, tetapi itu setan, roh jahat yang menyerupai keluarga kita, datang buat nakut-nakutin kita supaya kita percaya kepada mitos, tahayul, setan dan roh-roh jahat dan tidak benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Ingat, setan itu pendusta, bapa segala dusta, dan dia bisa menyamar menjadi malaikat terang, kata firman Tuhan. Ya, jadi jangan tertipu, ya. Ya, jadi sangat jelas, ya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa ada orang yang percaya secara spesifik bahwa gentayangan daripada arwah itu selama 40 hari. Mungkin, ya, mungkin itu gara-gara mereka mengikuti kisah kebangkitan Yesus. Yesus setelah bangkit kan gak langsung naik ke surga, ya, tetapi dia menampakkan diri selama 40 hari. Apakah itu yang memicu mitos yang berkembang itu? Itu pasti salah pengertian, ya. Nah,
Yesus itu bukan arwah yang gentayangan, tetapi Yesus waktu bangkit, ya, itu mengenakan tubuh yang baru. Jadi itu bukan roh Yesus yang gentayangan, itu benar-benar Yesus dengan tubuh yang dia miliki waktu dia hidup. Tetapi tubuh itu sudah di-upgrade, ya, mengenakan tubuh kebangkitan, ya, sehingga memang tubuh itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan selama 40 hari dikatakan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid dan mengajarkan tentang kerajaan Allah, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Di situ dikatakan kepada mereka, ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus, ya, tidak langsung naik ke surga setelah kebangkitan, tetapi dia menampakkan diri. Tetapi ingat, itu bukan arwah, tetapi memang dia mengenakan tubuh kebangkitan, ya, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Yesus menjadi sulung, orang pertama yang bangkit dari kematian dan mengenakan tubuh itu baru cuman Yesus, gitu loh. Sehingga dia menjadi yang sulung. Artinya nanti, ya, kita orang Kristen percaya bahwa akan ada kebangkitan tubuh, kebangkitan tubuh di akhir zaman. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita akan mengenakan kualitas tubuh seperti yang dikenakan oleh Yesus setelah kebangkitan, yaitu yang tidak lagi dapat binasa, kemudian tidak terbatas ruang dan waktu, ya, yang lebih mulia, ya, level up lah dari keadaan tubuh yang sekarang, yang fana, yang lemah ini, gitu loh. Jadi itu masa depan kita akan mengenakan tubuh serupa itu. Tetapi itu bukan arwah gentayangan, ya, saudaraku. Jadi tidak bisa disamakan, ya, roh orang mati gentayangan 40 hari seperti Yesus, itu berbeda. Kemudian Yesus tidak langsung naik ke surga dan perlu menampakkan diri, juga ada tujuannya. Di sini dikatakan bahwa berulang-ulang dia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, murid-muridnya, tentang kerajaan Allah. Ada suatu misi yang harus dituntaskan sebelum kembali ke surga, yaitu misalnya mengembalikan Petrus yang sudah sempat kecewa dan kembali menjadi nelayan. Yesus pada masa 40 hari penampakan itu, dia mengunjungi Petrus dan membawa dia kembali kepada panggilan yang semula. Ya, demikian juga dia menampakkan diri pernah kepada murid-murid Yesus di dalam sebuah ruangan minus Thomas dan Yudas tentunya, ya. Waktu Thomas nggak ada. Ya, kemudian waktu Thomas datang, teman-temannya cerita dia nggak percaya. Lalu pada pertemuan berikut ada Thomas di situ, Yesus menampakkan diri sekali lagi dan meyakinkan Thomas, dan Thomas pun percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang tidak tercatat semuanya apa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari. Tetapi intinya di situ dikatakan bahwa dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan amanat agung supaya murid-murid nanti pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridnya, ya, dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang sudah Yesus ajarkan kepada mereka, ya. Kemudian juga Yesus perintahkan supaya sebelum kalian pergi penginjilan, tunggu janji daripada Bapa, itu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kemudian yang terakhir, kenapa juga harus 40 hari? Ya, karena untuk menggenapkan suatu perjanjian di dalam perjanjian lama, di mana pencurahan Roh Kudus itu harus terjadi pada hari ke-50. Jadi 40 hari Yesus menampakkan diri, setelah itu naik ke surga. 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, dan itu menggenapi suatu suatu nubuatan, ya, atau janji Tuhan di dalam perjanjian lama tentang hari ke-50, yang kemudian dulu di sana secara fisik yang merupakan hari raya panen, kebahagiaan, tetapi di perjanjian baru menjadi hari pencurahan Roh Kudus bersifat rohania, ya. Nah, demikian penjelasan dari firman Tuhan. Jangan percaya mitos dan tahayul. Tuhan Yesus memberkati. God bless.